Tadi 9 fraksi telah menyampaikan pandangannya pimpinan, dan kami melihat sebagian besar fraksi menyadari adanya penolakan rancangan undang-undang cipta kerja ini. Pada Senin sore, namun sebelumnya undang-undang ini menuai polemik dari berbagai pihak. Pimpinan, mengapa ini terburu-buru pimpinan? Rakyat di luar bertanya-tanya, kawan-kawan semua di ruangan ini. Makanya kamu di sana diam dulu, nggak ada komunikasi. Pimpinan, undang-undang ini bukan memperparah kerusakan lingkungan, kemudian menghilangkan kewenangan-kewenangan kami di daerah, menghilangkan hak-hak terkecil. Kawan-kawan, kalau mau dihargai, tolong menghargai. Hari menjelang sore, awan mulai menguning, dan semua anggota keluarga sudah di rumah masing-masing. Begitu pula Alana, Citra, Mawar, Rani, dan Imas berada di dalam rumah dan sedang asik saling chatting, saling mengobrol melalui grup WhatsApp. Sudah bulan ke-7, mereka menghabiskan waktu hanya di rumah. Ya ampun, aku kangen banget, udah lama banget gak ketemu kalian. Belum nih, di rumah kerjaannya cuma buka IG, buka WA, balik IG lagi, habis itu buka TikTok sama YouTube.
Sambil kuliah pakai Zoom, pakai Google Meet juga. Habis itu main HP lagi. Kalian bosen nggak sih kayak gitu terus? Udah kayak labirin nggak ada ujungnya gitu. Iya cuy, untungnya ada kuota dari pemerintah, lumayan 5 giga, kuota utama bisa dipakai sekitar 3 hari maybe. Ampun Bang Jago, haha. BTW aku bosen banget, sekarang isinya timeline gitu semua. Iya, Omnibus Law kan, astaga naga, rame banget, parah. Sampai trending di Indonesia tahu, di luar negeri juga. Aku paling suka TikToknya Saranghe yang ada di demo-demo mahasiswa itu loh. Ih, dasar ya kamu anak. TikTok mulu yang dibahas. Kan yang lagi krusial banget buat dibahas tuh Omnibus Law tahu. Hah? Aku nggak tahu apa-apa loh. Coba jelasin. Serius? Kamu nggak tahu Omnibus Law Cipta Kerja? Itu lagi trending loh padahal. Di mana-mana bahas Omnibus Law Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja. Bahkan kemarin udah banyak yang turun ke jalan buat demo penolakan. Di medsos pun udah banyak berita tentang UU Cipta Kerja yang berseliweran. Masa kamu sampai ketinggalan info sih? Serius deh, aku nggak tahu. Kemarin sempat lihat sih di medsos pada bahas Omnibus Law Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja gitu. Tapi aku cuma lihat sekilas, nggak baca infonya sampai rinci. Wah, kurang memperhatikan perkembangan informasi nih. Tak patut kamu. Enak aja, aku tuh bukannya nggak memperhatikan, tapi malas aja bahas gituan. Udah, diam. Gitu aja pada ribut sih. Jadi gini loh Alana, UU Cipta Kerja itu berasal dari RUU yang diusulkan oleh Presiden Jokowi pada April 2020. UU ini juga seringkali disebut dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Omnibus Law yang dikenal dengan UU Sabu Jagad ini dimaksudkan agar untuk menyederhanakan dan merampingkan berbagai regulasi agar lebih tepat sasaran. Kira-kira seperti itu gambarannya Alana. Gimana? Paham nggak? Oh iya, kemarin aku baca di berita kalau Omnibus Law ini akan mengubah puluhan undang-undang yang dinilai menghambat investasi loh, termasuk diantaranya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Setidaknya ada sekitar 74 undang-undang yang terdampak Omnibus Law ini. Terus, alasan yang mendasari dibentuknya Omnibus Law Cipta Kerja ini tuh apaan? Nggak mungkin kan kalau tiba-tiba buat undang-undang tapi nggak ada yang mendasari. Serius deh, masih belum paham aku tuh. Kalau setahuku nih ya, gagasan Omnibus Law itu berasal dari kekecewaan Presiden Jokowi lantaran minimnya investasi di Indonesia ini. Padahal kan investasi itu merupakan salah satu penggerak ekonomi, apalagi ekonomi digital. Nah, kalau menurut prediksi Presiden Jokowi, yang membuat minimnya investasi itu karena regulasi, birokrasi, dan hukum yang berlaku itu berbelit, sehingga investasi menjadi tidak menarik bagi investor. Maka dari itu, Omnibus Law ini dibuat untuk menyederhanakannya. Walah, gitu toh. Tapi aku dari tadi masih gagal paham. Sebenarnya hubungan UU Cipta Kerja sama minimnya investasi itu apa? Gemes aku tuh lama-lama sama kamu. Udah dijelasin masih aja belum paham. Makanya kalau ada informasi atau berita itu dibaca sampai akhir. Syukur-syukur sampai mau menggali informasinya, enggak cuma dibaca judulnya aja. Salah lagi. Aku kira kan itu beritanya nggak penting, makanya nggak aku tanggapin. Lagian berita yang ada di medsos kan suka hoax gitu. Ya, tapi kan Ih, udah dong, jangan pada ribut terus kalian tuh. Berhubung aku lagi baik hati nih sama kamu Alana, aku jelasin deh. Jadi, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan akan meningkatkan investasi di Indonesia. Peningkatan investasi menurut pemerintah akan mengatrol pertumbuhan ekonomi, sekaligus menciptakan peluang kerja lebih banyak terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Itu sebabnya undang-undang terbaru ini disebut sebagai Cipta Kerja, karena diharapkan bisa menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Walah, begitu toh. Oke, sudah lumayan paham. Ngomong-ngomong nih ya,
kedengarannya UU Cipta Kerja ini ada manfaatnya loh buat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Tapi kok banyak yang nggak puas sama undang-undang ini, bahkan demo itu terjadi di mana-mana buat menolak undang-undang ini. Ya bener War, berarti Omnibus Law bisa jadi bagus dan bisa jadi jelek buat diterapin di Indonesia, ya kan? Iya bener nah, tapi bisa jadi nggak bagus juga nah. Soalnya ada minusnya juga Omnibus Law itu. Kalau aku sih setuju sama nih Mas, katanya sih Omnibus Law tuh ada yang merugikan pekerja loh. Jadi kayak hak-hak pekerjanya itu dikurang-kurangin gitu. Misal, total gaji pekerja seharusnya 32 bulan tuh dibayar full, tapi nyatanya cuma dibayar 25 bulan. Iya ya, banyak banget makanya kan kemarin asosiasi buruh yang demo di jalan. Mahasiswa juga banyak banget demo di wilayah masing-masing. Ngeri banget sih, sampai ada yang merusak fasilitas umum kayak ngebakar halte, merusak pagar gedung-gedung pemerintahan. Iya ya, aku lihat videonya di Twitter. Ya ampun, demo buat nyampein aspirasi dan suara harusnya nggak sampai ngerusak gitu juga dong. Nah, bener Alana. Terus tujuan dibikin UU Omnibus Law bagian UU Cipta Kerja itu tujuannya bagus, biar Indonesia tuh bisa jadi negara maju. Soalnya aku pernah baca, Ibu Sri Mulyani bilang Omnibus Law tuh buat ngentasin Indonesia dari middle incoming trap gitu. Tapi proses pembuatan undang-undangnya tuh janggal banget sih. Masa tahu-tahu disahin gitu aja lebih cepet dari jadwal awal. Di masa pandemi gini lagi, kan harusnya lebih banyak yang lebih mendesak diurus. Terus naskah undang-undangnya nggak pasti. Awalnya disahin 900-an halaman, terus tahu-tahu berubah jadi 1000-an halaman lebih. Terus ada yang salah ketik juga, aneh banget menurutku. Ya, tapi tujuannya baik nih Mas, biar banyak yang buka usaha, jadi banyak tenaga kerja yang keserap, terus pengangguran berkurang. Soalnya regulasi buka usaha itu di undang-undang sebelumnya ribet banget. Iya ya, aku paham. Tapi tuh kayak nggak gitu juga caranya, Cit. Butir-butir yang janggal di Omnibus Law, tapi tuh kudu direvisi lah undang-undangnya. Aku nggak ikut demo, tapi ikut greget banget baca beritanya itu. Bikin pengusaha yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, gitu nggak sih? Iya, mana diputusin sah gitu aja. Padahal udah dari awal banget diusulin tuh udah banyak ditolak. Nggak suka pokoknya. Ya, tapi itu Udah dong, kalem. Jadi berasa debat capres aja nih, astaga. Semuanya itu punya hak buat ngeyakinin pandangannya masing-masing, guys. Ih, Alana. Tapi emang caranya undang-undang desain itu gimana? Ih, Alana. Maaf. Ampun Bang Jago. Gini. Siapa sih yang nggak mau kalau Indonesia itu jadi negara maju? Warganya hidup sejahtera, damai sentosa. Semua pasti kita inginkan. Jadi yang utama, kita yang masih maba unyu ini dan kuliahnya masih online harus bisa memposisikan diri dong. Kita semua berlima sama-sama di rumah. Kan kita nggak ikutan demo. Kebanyakan yang ikutan kan kakak tingkat, ya kan? Nah, karena itu kita itu harus sadar karena semua orang pasti punya perannya masing-masing. Oh iya, aksi nyata kita masing-masing ya. Nah, aku setuju tuh sama pendapatnya si Mawar. Lagi pula kan, kalau kita bahas masalah hukum, nggak akan ada habisnya. Udahlah, berdoa aja semoga pemerintah memberi keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun. Jadi kesimpulannya apa? astaga Alana, kamu masih nanya-nanya? Sudah, tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Nah, bener nih. Mau setuju atau enggaknya sama Omnibus Law tuh yang penting aksi nyata dari diri kita sendiri. Kita tuh nggak boleh bikin keributan, nggak boleh nyebar hoax, dan mengonfirmasi kebenaran informasi yang telah kita dapat. Itu udah jadi bagian dari kontribusi kita loh. Iya nih, udah maghrib. Aku mau mandi dulu ya teman-teman. Bye semuanya. Ah
bener-bener deh. Wah, Politik di ternyata Indonesia itu cinta kerja ribet. kok susah banget.